sama seorang TKI di Hong Kong yang mengadu nasib di Hong Kong, dan saya bangga jadi TKI. Saya pengen ngelapin unek-unek saya. Jare wong Jawa ki ora iso ngempet, greget. Makanya ditokno, makanya dikeluarin. Menyikapi konflik yang ada di Indonesia tentang RUU Cipta Kerja, yang demonya itu anarkis lagi, demonya itu ngerusak lagi, demonya bakar lagi. Apa Indonesia demo kayak gitu sudah jadi tradisi. Kalau nggak bakar bukan demo, kalau nggak ngerusak bukan demo. Mungkin kayak gitu sudah tradisi. Apalagi poinnya mahasiswa plus orang-orang goblok pekok yang males baca. Banyak lihat di sosial media mahasiswa ditanya, demo apa mbak, paham tentang undang-undang Cipta Kerja? Ya bla 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 bla, yang jawabannya aja nggak ada yang tahu isinya undang-undang itu apa. Makanya baca dulu baru bacot. Para mahasiswa goblok, saya bilang mahasiswa goblok memang. Kalau saya goblok pantas, makanya saya goblok jadi TKW, nggak apa-apa. Dari dulu TKW kan memang selalu direndahin TKW. Kontribusi kami devisa negara kami atau kita para TKI di seluruh dunia manapun nggak pernah yang namanya ngerusak. Kalau kami ini kontribusinya juga menyumbang devisa negara. Tapi kalian para mahasiswa, para yang demo yang pekok, entah itu buruh asli atau kelompok vandalis yang memang hobinya ngerusak itu, lebih pintar atau lebih ngerti, tapi kok kelakuannya barbar. Negara sendiri dirusak, fasilitas publik dirusak, restoran tempat orang cari makan dirusak. Emang kalau membakar restoran itu kalian ngempani yang para karyawannya itu yang nggak kerja, kalian kasih makan tuh para mahasiswa yang kasih makan. Kalian para mahasiswa aja masih ngarep dari orang tua, masih minta kiriman bulanan dari orang tua. Tapi kelakuan kalian sudah paling hebat, paling intelektual. Kalau ada sesuatu yang nggak bisa kalian terima, kan ada jalurnya lewat MK. Katanya mahasiswa calon harapan bangsa, generasi penerus. Kalau belum kerja aja generasi penerusnya sudah tukang demo, negaranya mau jadi apa? Gampang makan hoax, dibaca juga enggak isinya, demo. Kalian pikir dengan demo-demo bakar-bakar itu bantu rakyat kecil? Enggak sama sekali. Justru usaha rakyat kecil mati, usaha orang-orang tua kalian juga mati kalau demo-demo rusuh di setiap daerah. Ujung-ujungnya revolusi, ujung-ujungnya presiden yang disalahin kalau sudah di PHK. Padahal yang bikin ngerusak yang pakai PHK ya kalian sendiri tuh. Pokoknya minta ampun. Negara lagi yang disalahin, pemerintah lagi yang disalahin. Juga para sponsor Demokrat, PKS yang juga ikut urung rembuk membahas undang-undang RUU Cipta Kerja sudah setahun yang lalu. Sudah oke, giliran ditok bilang nggak mau jadi sponsor para demo. Hebat. Apa sih yang diharapin dari dunia ini? Amal ibadah doang bro. Bapak yang terhormat, yang ketua-ketua partai itu, rakyat kecil seperti kami ini yang ngerasain perubahan di era Pak Jokowi. Kami semua TKI yang selalu diperas di tiap bandara setiap kami pulang.
Sejak Pak Jokowi jadi presiden, nggak ada yang namanya pungli lagi, nggak ada yang namanya jalur khusus untuk TKI pulang. Mungkin buat orang-orang gede yang di atas kami itu, kebijakan Pak Jokowi itu merugikan, ya merugikan. Tapi bagi kami rakyat kecil, petani-petani yang nggak punya tanah, yang diberiin tanah untuk digarap, kami para rakyat kecil yang di bawah, yang di desa-desa, yang di pelosok, nggak pernah mengimpikan apa jabatan atau gimana. Kami yang penting bisa makan, hidupin keluarga, cukup. Kalian yang namanya mahasiswa, kok bego-begonya digobloki orang yang di atas-atas itu, suruh ikutan demo. Berapa sih yang dibayar sponsor? 100k, 50k. Apa yang dibicangkain? Jaket alma mater. Percuma kalau kamu belum bisa berguna untuk negaramu sendiri. Minimal kamu tuh harus pinter, belajar yang rajin, kuliah yang pinter, nilai IP kamu harus tinggi biar kamu bisa menjadi pejabat dan membenahi birokrasi yang katakannya kalian tidak memuaskan itu. Bukan dengan jalanan bro, demo jalanan, ngerusak-ngerusak fasilitas umum yang dibayar pakai uang rakyat juga. Kalian mahasiswa belum ngasilin uang, belum bayar pajak, makanya kalian enak banget ya bakar-bakari. Yang tiap bulan masih minta kiriman orang tua, sok demo teriak-teriak. Kalau pemerintah masih ada kekurangan, itu wajar. Tapi lebih banyak kekurangan daripada pemerintah yang dulu daripada yang sekarang. Sudah baca belum isi undang-undang cipta kerja? Kalau kalian sudah baca, nggak mungkin kalian demo. Tapi kalau kalian belum baca, para mahasiswa, para pendemo yang gobloknya minta ampun itu, yang sampai nyundul langit gobloknya, nggak mungkin kalian demo. Nggak mungkin. Dengan merusak fasilitas, mengganggu ketertiban umum, mengganggu hak orang lain untuk cari makan, itu sudah kelakuan biadab. Yang terpenting juga buat para kelompok-kelompok yang katanya bela negara, kelompok kami gerakan moral. Kalau memang kelompok kalian gerakan moral, tunjukin, bantu rakyat kecil, bantu pemerintah di saat pandemi, bukannya malah jadi sponsor demo. Mau tuh Demokrat kek, mau tuh PKS kek, kalian itu partai apa sih? Nggak ada untung-untungnya juga. Katakan tidak dengan korupsi, tuh jargon Demokrat tahun 2000-an. Faktanya apa? Dari partai itu juga yang paling banyak di penjara. Nggak usah bicara atas nama rakyat. Kami rakyat kecil nggak mau dibuat tameng. Kami rakyat kecil nggak pernah nuntut apa-apa. Yang penting kamu bisa makan, bisa kerja, hidup ayam tentrem, mati nggak nanggung dosa. Hidup sekali kalian gunakan untuk ngerusak kayak gitu. Percuma beragama, tapi kalau kelakuan barbar. Masih mending tuh marah mahasiswa. Kamu lihat tukang ojol itu, yang bisa benahi itu, jalan-jalan yang dibakar mereka singkirkan. Salut sama tukang ojol. Mereka cari nafkah buat keluarganya. Sedangkan kalian para mahasiswa yang juga parasit. Mahasiswa yang pintar nggak akan demo, karena mereka sibuk dengan belajar, bukan dengan demo. Ini omongan TKW, omongan seorang babu yang pengen nangis lihat negaranya dihancur-hancurin kayak gitu. Kami ingin pulang ke negara kami, tapi lihat
setiap daerah dihancur leburin kayak gitu. Kalian jangan, mahasiswa atau siapapun jangan goblok-goblok banget, jangan mau dibodohi sama politikus yang hanya ingin meraup kekuasaan. Hargai orang tua kalian yang menghidupi kalian, yang membiayai kalian kuliah, yang banting tulang, tapi anaknya jadi bajingan. Bukannya belajar, bukannya kuliah di masa pandemi, diam di rumah, tapi malah bikin masalah baru. Pemerintah sudah mati-matian, sudah berjuang mati-matian di saat masa pandemi ini. Nanti kalau negaranya resesi, yang disalahin Pak Jokowi lagi. Itu memang yang diharapin para politikus oposisi busuk itu. Pak Jokowi lagi, ujung-ujungnya revolusi, lengserkan presiden. Emang siapa kalau Pak Jokowi lengser? Siapa gantinya? Gatot Samsadin yang udah berbayat ISIS kayak gitu, yang menggunakan agama untuk kekuasaan. Saya TKW, tapi otak saya nggak buntu. Otak saya bisa mikir mana yang baik, mana orang-orang yang tulus bekerja, mana orang-orang yang hanya meraup kekuasaan. Yang demo-demo cuma dapat recehan. Tapi yang di atas tepuk tangan, ayo rusakkan lagi, bakar lagi, rusakkan lagi, bakar lagi. Istana diserbu, tujuannya apa? Melengsarkan Pak Jokowi. Yang bikin undang-undang tuh DPR dengan fraksi-fraksi partai-partainya itu. Presiden hanya menandatangani, kalau sudah diketok palu semua fraksi setuju, presiden cuma menandatangani doang. Kenapa ujung-ujungnya kok para presiden yang mau dilengsarkan? Pak Gatot Kim Samsudin yang jadi wakil presiden, tahan Pak, 2024 kalau Bapak memang berpeluang maju atau memang Bapak bagus rekam jejaknya, silahkan nyalon. Itu pun kalau ada yang milih, maaf aja. Ada lagi gubernur, berapa hari hilang, giliran kisruh siangnya nggak ada, malamnya muncul. Bubar. Bukannya mengatasi pendemo, tapi malah bawa kalkulator ngitung semua kerugian, 25 miliar. Pinter banget kalau suruh ngitung uang lagi Pak Anies. Buat monumen bambu lesbian, apa tuh, kelon tuh, bambu kelon ya, Tugu Batu, got dijaring, bukannya dibersihin malah ditutupin. Busuk, kita ditutup tetap aja busuk. Tuhan tuh nggak akan meredui jabatan yang memang kalian bikin untuk merusak. Tolong nih untuk para mahasiswa, mikir lagi, jangan ikut-ikutan goblok. Kalian ini katanya generasi calon pemimpin, belajar yang rajin. Gimana kalian mau jadi pemimpin kalau kalian belum jadi apa-apa aja, yang ngarepin uang dari orang tua udah demo. Kalian mau nyaingi mahasiswa tahun 98, beda jauh kayak bumi sama langit. Mahasiswa 98 benar-benar berjuang untuk rakyat yang ditindas, yang kekuasaannya almarhum Presiden Soeharto 32 tahun nggak digoyahkan. Kalian mau nyamain kayak gitu, mau nyamain mahasiswa 98, ya beda. Dari otak aja udah beda, dari apalagi kelakuan. Kalau mahasiswa dulu rakyat gini, tapi kalau mahasiswa sekarang, saya aja enak lihat mahasiswa sekarang. Belum baca ngebacot dulu.
baca dulu baru ngebacot. Punya HP, punya laptop, gunakan yang baik, jangan hanya nonton bokep. Gregetan saya sudah. Cobalah berpikir secara jernih. Kalaupun tidak setuju, ada tempatnya. MK kek, gandeng itu yang kontra sama pemerintah. Ini enggak, justru yang punya jabatan yang malah manas-manasin, malah tambah banyak pengangguran. Pemerintah ingin ngurangi pengangguran, malah semakin banyak pengangguran karena kepekoan kalian itu. Saya nggak akan nyebutin isinya undang-undang cipta kerja, banyak di sosial media. Kalian para mahasiswa, para pendemo, baca biar kalian bisa mikir, otak kalian bisa terang. Capek. Saya waktunya tidur siang hari ini, jadi sampai di sini dulu. Saya cuma nyampein unek-unek saya. Lihat kelakuan para pendemo itu. Jadi orang jangan goblok-goblok lah. Jangan mau dimanfaatin orang gede-gede. Hidup tuh cuma pengen ayam, tentram, ibadah, beramal, sudah. Dijadiin keset para tinggi, para orang yang berkepentingan aja kalian mau. Dibayar 50-100 aja mau. Itu receh. Pokoknya ya, mudah-mudahan Indonesia aman kembali, tentram. Buat Bapak Presiden semoga diberikan kesehatan, buat Bapak Polisi TNI-nya semoga selalu dilindungi, tidak terjadi apa-apa. Oke, terima kasih sebelumnya. Maaf kalau ada kata-kata yang kasar atau menyinggung mahasiswa atau apa, ya memang kayak gini adanya saya. Gregetan saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.